Pemirsa, kali ini kita akan kedatangan tamu dari Desa Tukang, tokoh petani muda Jawa Tengah. Beliau adalah seorang petani yang saat ini menggeluti di bidang bermacam-macam. Salah satunya adalah bisnis porang yang selama ini porang sangat diminati oleh masyarakat di sekitar kita, karena porang pada saat ini sangat menjanjikan untuk usaha bisnis di desa yang ada di Kabupaten Semarang. Untuk itu mari kita berbincang-bincang dengan Bapak Sudadi selaku pelaku usaha di bidang porang yang ada di Kabupaten Semarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Dadi. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Nah, ini Pak Dadi, saya tuh sangat penasaran dengan bisnis porang yang ada di Kabupaten Semarang ini. Rupa-rupanya porang ini juga menjanjikan. Itu Pak Dadi itu menggeluti dunia perporangan itu mulai tahun berapa ya? Ya Mas, saya budidaya tanaman porang itu sudah kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun itu katakanlah 4 musim. Ini kan tahun 2021, saya mulai menanam itu tahun 2018. Itu saya sudah mulai tertarik dengan tanaman porang, karena tanaman porang itu waktu itu tanaman porang itu di mana-mana ada. Saya tertariknya gitu, bibit masih banyak. Itu bibitnya itu awal mulanya itu beli atau nyari di kebun-kebun tuh Pak Dadi? Awalnya saya bisa tertarik dengan tanaman porang itu saya itu membaca berita yang berita itu dari Jawa Timur, yaitu di daerah Saragan, bahwa porang itu laku, dan saya tertarik karena di wilayah saya, di sekitar rumah saya itu ada tanaman seperti itu. Makanya setelah itu saya tanya di teman saya waktu itu, ternyata porang itu laku. Nah, saya tertarik gitu. Setelah itu saya waktu musim tanam tahun 2018 itu saya mulai menanam, tetapi skalanya masih kecil dan masih tahap belajar. Oh gitu. Gini Pak Dadi, untuk porang itu kan ada banyak jenis. Saya melihat salah satunya itu untuk umbi-umbian itu kan banyak jenis porang. Ada yang porang warna coklat, warna kuning, terus warna putih. Itu yang membedakan itu gimana itu Pak Dadi? Memang iya Mas, untuk membedakan porang, suap, iles itu kan ya harus bisa membedakan mana yang porang dan mana yang iles, karena nilai jualnya memang beda-beda. Itu yang saya tanam itu jenis porang itu yang warnanya kuning. Itu yang saya budidayakan sampai saat ini, itu yang saya tanam porang itu. Gini Pak Dadi, saya tertarik dengan Pak Dadi mulai tanam itu melihat dari berita-berita yang ada di TV itu. Berarti kan Pak Dadi belum tahu hasil apa yang nanti akan dihasilkan ketika Pak Dadi menanam. Itu kiat-kiatnya ketika Pak Dadi menanam itu apa sampai Pak Dadi bisa nanam sampai berhektar-hektar ya berarti katanya ya? Iya. Ya kalau masalah hasil itu kan gini Mas, saya itu selama 3 tahun ini saya kan menanam, kalau saat ini saya menanam 2 hektar dengan bibit, dengan hitungan per hektar itu kan modal per hektar itu kurang lebih 200
30-an juta per hektarnya. per hektar ya. Per hektar Itu 250. mulai dari 30 juta. tanam sampai panen ya. Iya, satu musim itu 1 hektar itu modalnya untuk beli bibit, untuk beli pupuk, untuk pemeliharaan, untuk yang lain-lain gitu. Itu dalam 1 hektar itu butuh berapa bibit Pak Dedi? 40.000 bibit. 40.000 bibit ya. Itu untuk ukuran berapa itu? Itu untuk ukuran 30, jarak 30 30 ya. 30 cm. 30 cm. Iya, iya. Pemirsa, tadi sudah kita dengarkan apa yang dipaparkan Pak Dedi terkait masalah budidaya porang. Kemudian untuk analisa usaha pertanian terutama komoditas porang itu mungkin akan kita tanyakan secara detail. Sebenarnya kita modal segitu kira-kira keuntungannya berapa gitu. Monggo Pak Dedi bisa dijelaskan. Masalah itu bibit penanaman per hektar, hitungan per hektar atau rencana anggaran untuk penanaman per hektar kan menghabiskan 230. Gitu ya. 230 juta. Ya, itu dengan masa panen nanti, masa tanam panen nanti per batangnya akan menghasilkan 2 kilo. 2 kilo biji atau 1 biji kilo kata? bibit akan menghasilkan 2 kilo umbi. Oh gitu. 1 umbi bukunya 2 kilo. Berarti nah kalau 40.000 itu akan menghasilkan 80 ton. 80 ton kalau per kilonya itu 7.000 berarti 8 kali 7 42 420 juta. Itu total panen. Iya. Ditambah kata itu bijinya. Biji kata yang di atas itu ya. Kita hitung aja setengah 500 kilo. Kita hitung aja 500 kilo. Berapa itu Pak Dedi? Minimal harga itu 150. Kalau satu kintalnya 15 juta, berarti kalau tengah ton itu berapa itu? Lupa saya hitung-hitungannya. Wah lumayan juga ya. Untuk pemasarannya Pak Dedi, ini kan saya melihat itu kan untuk pemasaran untuk Kabupaten Semarang itu satu terkendala di sini belum ada pabrik pengolah porang. Itu solusinya gimana ya Pak Dedi? Kalau untuk Kabupaten Semarang belum bisa istilahnya menampung dari hasil panen petani porang. Sebetulnya Kabupaten Semarang juga ada pabrik atau pengecipan yang nanti akan diekspor sudah ada. Tinggal kita kan ya sebelum kita Kabupaten Semarang belum ada pabrik, kita jualnya ke Jawa Timur, ke Semarang. Kalau Semarang sudah ada, itu sudah ada, pabrik besar sudah ada, Magelang juga ada. Itu ya kita mana yang lebih membutuhkan dan mana yang harganya yang lebih tinggi itu. Untuk kelompok budidaya porang itu untuk Kabupaten Semarang kira-kira kuantiti dalam 1 tahun itu kira-kira berapa ton Pak Dedi? Itu kalau kelompok saya aja mungkin dia ratusan ton lah. Itu kelompok saya saja, karena budidaya porang ini memang butuh modal banyak, tapi hasilnya cukup lumayan. Penanamannya mudah, tapi jangka waktunya itu yang agak lama. Pertanyaan terakhir Pak Dedi, dari apa yang Pak Dedi ceritakan pengalaman mulai awal merintis budidaya porang ini, sebenarnya dibalik rintisan yang Pak Dedi kerjakan selama ini, mungkin ada yang menyupport Pak Dedi
bisa menjadi seperti ini? Kira-kira apa diri sendiri atau ada support dari yang lain tuh Pak Dedi? Memang betul Mas, saya itu sebagai petani itu ya eh, ada apa namanya, forum forum tani Jawa Tengah. Oh, Forum Tani Muda Jawa Tengah Ya, itu ya. itu yang saya tidak lepas dari arahan dan bimbingan dari ketua Forum Tani Muda Jawa Tengah, yaitu Mas Riyadi, yang sangat getol sekali untuk di bidang pertanian. Dia sangat mensupport dan membimbing saya selama ini untuk dalam penanaman budidaya porang. Dengan sekarang ini saya sudah menikmati hasil dari budidaya porang itu. Oke. Pemirsa, jadi seperti yang dikatakan Bapak Sudadi selaku pelaku bisnis petani porang, di samping Pak Dedi itu adalah orang yang sangat tekun. Ternyata di balik itu semua juga ada yang mendorong. Salah satunya adalah Forum Tani Muda Jawa Tengah. Kebetulan diketuai oleh Bapak Riyadi ya Mas. Iya, masih muda Mas. Ya. Untuk itu mungkin dari Pak Dedi itu sendiri bisa menyampaikan kepada rekan-rekan tani muda untuk bisa menjadi seorang petani yang betul-betul tangguh. Barangkali silakan untuk waktu yang sesi terakhir ini Pak Dedi bisa memberikan paparan atau wacana kepada rekan-rekan tani untuk menjadi betul-betul menjadi petani yang tangguh itu seperti apa Pak Dedi? Saya terima kasih sekali dengan adanya Forum Petani Muda Jawa Tengah ini yang diketuai oleh Mas Riyadi. Saya sangat berterima kasih, intinya itu. Ya. Semoga dengan adanya forum ini, Forum Petani Muda Jawa Tengah, bisa menimbulkan, bisa menggugah anak-anak muda biar bertani, biar sukses di bidang pertanian. Karena pertanian itu sangat luas dan sangat menjanjikan jika punya ilmu, punya yang lain-lain, dan dibimbing oleh yang lebih profesional. Jadi intinya bahwa petani itu tidak harus orang-orang tua itu ya. Ya, jadi petani itu orang muda itu harus punya jiwa petani. Begitu ya Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi atas waktu dan tenaganya. Mudah-mudahan pada malam hari ini bisa menyupport dari rekan-rekan yang lain dari Forum Tani Muda Jawa Tengah. Saya juga mengucapkan terima kasih telah menyupport Pak Dedi untuk menjadi petani tangguh. Begitu Pak Dedi ya. Iya. Terima kasih atas Sama-sama waktu. Mas.